Saat terbangun, Exi sudah dalam posisi terikat di atas rel kereta api dan nampak dari kejauhan sebuah kereta api mendekat. Terlihat orang yang telah memberi obat bius pada minuman Exi mulai menginterogasinya dengan menanyakan tentang keberadaan Kingsman. Namun, Exi tetap bersikukuh atas ketidaktahuannya dan bisa kita tebak bahwa hal itu adalah salah satu ujian dari Merlin. Exi memulai tesnya pada urutan kedua, sedang Roxy pada urutan pertama, dan ia berhasil dengan sempurna. Tersisa Charles yang akan memulai tesnya. Semua orang melihat dari layar monitor. Namun karena rasa takut Charles saat kereta makin mendekat, ia memberitahukan semua yang ia tahu mengenai Kingsman. Dan saat itu Charles dinyatakan gagal. Dan akhirnya tersisa dua kandidat agen Kingsman. Scene berpindah saat Exi diajak Galahad mengunjungi toko jas Kingsman. Ia dibawa ke dalam ruang rahasia, yang di dalamnya terdapat banyak senjata dan perlengkapan mata-mata Kingsman. Masing-masing senjata ia jelaskan pada Exi. Namun saat mereka akan keluar, Mr. Val keluar dari dalam bilik. Galahad memberikan saran untuk membeli topi tinggi dari toko Lock & Co. Atas permintaan saran Mr. Val yang akan menghadiri pacuan kuda. Dan akhirnya ia pun pergi. Siapa sangka, ternyata topi yang Mr. Val kenakan terdapat mic perekam jarak jauh. Dan Galahad diam-diam mendengarkan semua percakapannya. Keesokan harinya, Exi dipanggil untuk menghadap Arthur, pimpinan tertinggi Kingsman. Dan ternyata Exi diminta untuk menembak GB, anjing peliharanya, yang dari awal tes hingga kini masih Exi rawat. Terlihat dari sorot matanya yang kasihan untuk memburu GB. Dan hingga akhirnya Exi gagal melakukannya. Namun di lain ruangan, Roxy berhasil melakukannya. Dan saat itu juga Roxy masuk dalam keanggotaan Kingsman sebagai Lancelot. Karena kekesalan Exi yang gagal pada tes terakhir, saat akan pulang, ia mencuri mobil yang terparkir di depan markas pusat Kingsman. Scene berpindah saat di rumahnya. Scene melihat lebam pada mata ibunya. Ia pun pergi menghampiri Dean dan bermaksud akan menghajarnya. Namun saat akan turun, mobil yang ia tumpangi bergerak menjauhi Dean, dan mobil itu mengarah pada kediaman Galahad. Di dalam, Exi menjelaskan kekesalannya karena harus membunuh hewan hanya untuk sebuah pekerjaan. Namun ternyata pistol yang Exi dan Roxy gunakan kosong. Dan Amelia yang sudah kita perlihatkan tewas pada tes pertama tidak benar-benar mati, melainkan dipekerjakan di sebuah departemen teknologi milik Kingsman. Di tengah-tengah perbincangan, Merlin melaporkan gerak-gerik Mr. Val dari mic yang sudah terpasang pada topi yang Mr. Val kenakan. Dan scene berpindah saat Galahad sudah berada di sebuah gereja yang terisi orang-orang yang mendengarkan ceramah dari seorang pastor. Kala itu Mr. Val sudah mengetahui keberadaan Galahad menggunakan CCTV yang sudah terpasang di sudut gereja. Saat Galahad akan pergi, Mr. Val akhirnya mengaktifkan SIM card miliknya melalui sinyal dari rumah seberang jalan gereja. Dan tampak suasana gereja mulai mencekam dan semua orang mulai saling membunuh satu sama lain. Hingga saat semua orang sudah terbunuh, Galahad tersadar dan ia mencoba pergi dari gereja tersebut. Saat ia akan keluar, terlihat Mr. Val yang sudah menunggu di depan gereja bersama bawahannya yang sudah mengepung Galahad. Dan tanpa ragu, Mr. Val menembak tepat pada mata Galahad. Dan Merlin yang melihat kejadian tersebut dibuat terkejut, termasuk Exi yang masih berada di kediaman Galahad. Pada malamnya, Exi segera menemui Arthur dan melaporkan atas kejadian Galahad yang tewas pada misinya. Ia diminta tenang dan duduk di sebelah Arthur. Exi yang ganjal melihat bekas luka pada leher Arthur, ia pun membalikkan dua gelas yang sudah berada di depannya dengan cara mengalihkan perhatian Arthur. Tanpa sadar, ternyata dugaan Exi benar. Gelas yang ada di depannya sudah tercampur oleh obat penenang yang sudah Arthur campurkan pada sebelumnya.
Dan saat ia melihat bekas luka pada leher Arthur, ia menyayatnya dengan ujung pena yang berada di sebelahnya. Dan benar, terdapat sebuah chip yang tertanam pada leher Arthur. Ia lalu melaporkan pada Merlin atas kejadian tersebut. Dan di sana terdapat Roxy yang sudah dalam posisi menembak Eggsy. Lalu mereka dibawa masuk oleh Merlin. Scene berpindah di dalam sebuah pesawat yang sedang mengudara. Di dalam, Merlin memberikan arahan pada misi pertama Roxy, yaitu menerbangkan alat transatmosfer agar bisa meledakkan satelit milik Mr. Fall. Dan di lain tempat, tampak Perdana Menteri Swedia yang datang ke sebuah pangkalan atau markas milik Mr. Fall. Hingga kini, tampak bekas laser pada leher Perdana Menteri Swedia, dan bisa kita ketahui terdapat sebuah chip milik Mr. Fall yang tertanam di dalamnya. Dan Merlin memberikan sebuah teori bahwa chip tersebut menghambat sinyal yang masuk dari pusat kendali Mr. Fall. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa orang-orang yang menanamkan chip ini pada leher mereka, maka tidak akan terkena dampak sinyal yang Mr. Fall aktifkan. Seperti pada kejadian di gereja sebelumnya. Roxy yang sudah siap dengan pakaian parasutnya telah mengudara dengan balon helium, serta Eggsy dan Merlin yang melanjutkan misinya, dengan Eggsy yang masuk ke dalam undangan Mr. Fall menggantikan identitas Galahad sebagai Chester King. Di lain tempat, terlihat para undangan Mr. Fall yang sudah berkumpul di dalam aula, dan ia berpidato mengenai hari kelahiran bagi umat manusia. Scene berpindah di dalam pesawat saat Eggsy bersiap dan mengenakan setelan jasnya. Ia dan Merlin akhirnya sampai di tujuan. Terlihat banyak tentara bayaran milik Mr. Fall yang siap menembak musuh-musuhnya. Saat sampai, Eggsy turun dan mengenalkan dirinya sebagai Chester King di hadapan seorang wanita yang menyambutnya. Tampak Merlin yang sudah siap di depan layar monitor, dan Eggsy berjalan masuk melewati lorong-lorong orang yang ditawan. Saat di dalam aula, Eggsy diminta segera untuk mencari koneksi pada sebuah perangkat digital. Dan ia menemukan seorang pria yang sedang menggunakan sebuah laptop yang tersambung koneksi. Di lain tempat, Roxy yang sudah mencapai batas ketinggian dan bersiap menembak. Namun tiba-tiba, balon yang membuatnya melayang meledak pada satu bagian, hingga membuatnya tak seimbang dan sulit untuk meluncurkan misilnya. Hingga laptop yang sudah Eggsy retas berhasil terhubung dengan Merlin. Misil yang Roxy miliki berhasil ditembakkan. Charles, salah satu agen yang gagal saat tesnya di Kingsman, menodongkan pisau pada Eggsy dan memberitahukan Mr. Fall mengenai kedatangan mata-mata Kingsman. Saat itu juga, penyamaran Eggsy terbongkar dan ia berusaha melarikan diri dengan memberikan cincin kejut miliknya kepada Charles. Ia berusaha menjauh dari kejaran tentara musuh, sedang Mr. Fall akhirnya mempercepat waktu pengaktifan menjadi 2 menit. Saat waktu hitung mundur akan berakhir, misil yang Roxy tembakan akhirnya tepat mengenai satelit milik Mr. Fall, dan program pun berhasil digagalkan. Saat Eggsy berhasil melumpuhkan beberapa tentara musuh dan masuk ke dalam pesawat, saat dirasa semua telah usai, ternyata Mr. Fall memiliki satelit lain milik temannya yang dapat ia gunakan. Namun, hal ini membutuhkan waktu agar dapat ia aktifkan. Akhirnya, Merlin meminta Eggsy untuk masuk kembali dan mengusahakan agar Mr. Fall menjauhkan tangannya dari monitor program miliknya. Saat Eggsy masuk kembali, tentara musuh makin banyak mengejarnya hingga membuatnya terpojok. Begitupun dengan Merlin, sebuah paket misil balistik muncul dari kejauhan, didorong oleh beberapa orang tentara musuh mengarahkan pada pesawat Merlin. Dan di saat-saat terakhir, Eggsy memiliki ide untuk meretas kembali sistem pada chip agar pengaktifannya diubah. Dan yang terjadi, ya, masing-masing kepala orang yang ada di aula mulai meledak. Saat itu, Eggsy dan Merlin mengira Mr. Fall juga menanam chip pada tubuhnya. Namun ternyata, ia tak sebodoh itu. Saat satelit sudah sampai pada koordinat yang ditentukan, ia mulai meletakkan tangannya pada program kendali. Kala itu,
kota tampak chaos saat Mr. Fogg mengaktifkan programnya dan semua orang di seluruh dunia mulai berkelahi dan saling membunuh. Saat Eggsy berhasil memasuki aula dan mulai menembaki Mr. Fogg, program akhirnya dapat terhenti sementara karena tangan Mr. Fogg terlepas dari layar monitor. Saat itu, Gazelle asisten Mr. Fogg akhirnya turun tangan menghadapi Eggsy dan mulailah pertarungan Eggsy melawan Gazelle. Tanpa menghiraukannya, Mr. Fogg melanjutkan programnya, yang mana hal itu membuat kacau seisi kota kembali. Hingga saat Eggsy dan Gazelle melancarkan serangan terakhirnya, ternyata Eggsy telah menyiapkan pisau pada sepatunya dan menyayat sedikit lengan Gazelle. Akhirnya ia pun tumbang, dan saat dunia sudah setengah menuju kehancuran, kaki pisau yang dimiliki Gazelle melayang menusuk tepat di punggung Mr. Fogg, yang mana membuatnya tumbang dan melepaskan tangannya. Program pun berhasil digagalkan. Tampak saat selesai, Merlin memberikan selamat pada Roxy dan Eggsy. Namun saat Eggsy akan menghampiri pesawat, ia membawa sebotol champagne dan 2 buah gelas menuju salah satu pintu tawanan, yang mana akhirnya dibantu Merlin memecahkan kode keamanannya. Dan ternyata Putri Tilde telah siap dikoyak dan dilumat. Dan berakhirlah sudah recap film Kingsman The Secret Service ini guys. Semoga kalian terhibur. Hikmah yang dapat kita petik pada film ini adalah cara untuk mencicipi seorang putri adalah menjadi mata-mata. Saya Ingga bersama PT Sinar Jaya Masa Depan Abadi Sejahtera undur diri dingin-dingin pakai jaket parka sambil jalan sambil makan permen. So, kalau channel ini kalian suka, jangan lupa ya like dan komen. Sampai jumpa di recap film berikutnya. See ya!